Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1269. Ketika Luo Xiu kembali melalui jalan semula dan keluar dari gerbang kematian, seketika itu juga ia merasakan aura pembunuhan yang tajam, dan tepat setelahnya, ia melihat Guntu Zunze yang saat itu telah memegang tombak panjang berwarna ungu dan langsung menusukkannya ke arah dahinya, seperti yang tertulis dalam giok yang Luo Xiu temukan di ruangan di balik gerbang kematian. Ternyata benar bahwa Kumu dan Guntu, dua Zunze itu, tidak mendapatkan apapun di balik gerbang kehidupan, bahkan banyak formasi dan larangan yang menyebabkan kerugian besar di antara para kaisar 9 roda yang mereka bawa, sehingga setelah mencapai ujung jalan gerbang kehidupan dan tidak menemukan Luo Xiu di sana, mereka menduga hanya ada dua kemungkinan, Luo Xiu telah memasuki gerbang kematian, atau ia sudah pergi meninggalkan tempat itu, namun mereka lebih condong pada kemungkinan pertama, dan memilih untuk menyergap diam-diam di dekat gerbang kematian, berniat menyerang Luo Xiu secara tiba-tiba jika ia keluar, karena dalam skenario serangan diam-diam, mereka berdua percaya diri mampu mengalahkannya, tetapi Luo Xiu yang telah lama berkecimpung di dunia kultivasi tingkat tinggi, memiliki mental dan ketenangan yang luar biasa, bahkan ketika diserang tiba-tiba, ia tetap tenang dan bereaksi dengan sangat cepat, segera mengeluarkan cakram dao abadi dan mengirimkan jurus, telapak tangan Raja Abadi, ke arah atas. Suara ledakan pun terdengar saat tombak panjang milik Guntu menabrak cakram dao abadi. Meskipun tombak itu mengandung kekuatan penuh, ia tetap tidak mampu meninggalkan satu bekas pun di permukaan cakram tersebut. Justru Guntu sendiri yang hampir memuntahkan darah akibat getaran baliknya, sebab setelah disempurnakan dua tingkat larangan, cakram dao abadi milik Luo Xiu telah mencapai tingkat harta penguasa dao dan sejajar dengan menara Huang. Hanya saja karena menara Huang terlalu mencolok, Luo Xiu jarang menggunakannya, dan justru lebih mahir dalam mengendalikan cakram dao. Dalam waktu yang hampir bersamaan, ketika tombak mengenai cakram, telapak tangan Raja Abadi, Luo Xiu telah menghantam dari atas kepala Guntu, dan karena Guntu telah masuk dalam jarak 100 meter di sekitar tubuh Luo Xiu, maka bidang dewa perubahan miliknya langsung aktif, menghadirkan tekanan luar biasa yang segera menumbuhkan rasa gentar dalam hati Guntu. Karena tanpa medan dewa perubahan, serangan itu hanya cukup untuk melukai, namun dengan medan aktif, kekuatan sekelas Supreme awal pun akan kehilangan kemampuan bertahan. Akibatnya, dengan satu dentuman, tubuh Guntu langsung hancur lebur tanpa sisa, dan Luo Xiu pun menjentikkan tangannya untuk mengambil tombak ungu itu, mengayunkannya dua kali sebelum tersenyum tipis dan berucap, tombak ini lumayan juga. Tak jauh dari situ, Kumu yang semula juga bersiap menyerang, membeku di tempat, sementara pasukan mereka yang berada lebih jauh hanya bisa melongo. Meskipun mereka pernah menyaksikan Luo Xiu membunuh sang penebas jiwa sebelumnya, namun adegan saat ini terasa jauh lebih mengejutkan dan mengguncang. Dengan tenang, Luo Xiu menyimpan cincin milik Guntu lalu menoleh ke arah Kumu dan tersenyum, apa rekan dao Kumu juga berniat menyerangku? Meskipun Luo Xiu tidak memperlihatkan sedikitpun niat membunuh, tatkala pandangan mereka bertemu, Kumu tanpa sadar mundur dua langkah, dan saat ia menyadari dirinya gentar terhadap tatapan lawan, keringat dingin pun membasahi dahinya. Senior Xiu Luo, apa yang Anda katakan itu berlebihan. Guntu memang keterlaluan dan pantas mati karena berani menyergap Anda di sini, ucap Kumu dengan senyum kaku dan sikap rendah hati, bahkan menyebut Luo Xiu sebagai senior, padahal biasanya, dengan tingkat kultivasi Supreme awal seperti dirinya, hanya para makhluk terkuatlah yang pantas ia panggil. Demikian yang menunjukkan bahwa demi menyelamatkan nyawanya, ia rela menanggalkan harga dirinya. Luo Xiu pun terkekeh, kau benar, baik penebas jiwa maupun Guntu memang bodoh, dan kau sebenarnya juga tak jauh beda dari mereka. Saat ia berbicara, kekuatan kesadarannya yang luar biasa tiba-tiba meledak dari dalam laut kesadarannya, dan dalam sekejap, ia memanifestasikan kekuatan itu menjadi sebilah pedang iblis pembantai jiwa, langsung menebas ke dalam laut kesadaran Kumu. Kau. Kumu terkejut dan wajahnya berubah drastis, namun belum sempat ia bersuara, seluruh fokusnya sudah tercurah untuk menahan serangan jiwa mendadak itu. Krat, dalam sekejap, tombak ungu milik Guntu kembali bergerak dan menembus kepala Kumu. Saat nyawa dan jiwanya sirna, yang tersisa hanyalah penyesalan mendalami penyesalan karena terlalu percaya diri dalam segala perhitungan, tapi gagal menyadari bahwa kekuatan lawan begitu besar hingga tak lagi bisa ditandingi oleh tipu daya apapun, dan penyesalan karena andai saja ia dan Guntu sejak awal menggunakan seluruh kekuatan pamungkas mereka tanpa menyimpan apa-apa, mungkin mereka masih bisa bertahan, tetapi pada akhirnya mereka bahkan tak diberi kesempatan untuk melawan. Tombak ungu bergetar, dan seketika api ungu menyelimuti tubuh Kumu Zunze, membakarnya menjadi abu. Api kehidupan yang ia miliki telah mencapai tingkat api supreme berkat penyatuan dengan api suci Cuyuan.
Ketika pandangan Luo Xiu menyapu ke arah orang-orang yang datang mengikuti dua Zunze tersebut, semuanya terdiam tanpa berani mengeluarkan sepatah kata pun, bahkan tubuh mereka pun tampak bergetar. Bagi Luo Xiu yang kini bisa membunuh seorang Supreme dengan mudah, cincin penyimpanan milik para kaisar 9 roda itu sudah tak menarik perhatiannya lagi, jadi ia pun tidak berniat membunuh mereka. Ia juga melihat keluarga Han Su ayah, ibu, dan anak yang sejak kematian Han Yan tenggelam dalam duka yang mendalam. Namun, Luo Xiu tak berkata apa-apa kepada mereka, toh mereka hanyalah pertemuan singkat, dan meski ia merasa Han Su cukup baik, andai bencana besar belum melanda, mungkin ia akan mempertimbangkan mengajaknya bergabung dengan lembah pembantai iblis. Tapi kini, ketika malapetaka telah berlangsung dan bahkan dua penguasa Dao abadi telah gugur, baginya bisa melindungi orang-orang terdekatnya agar selamat melewati bencana ini saja sudah sangat baik, tak mungkin ia masih punya waktu dan pikiran untuk memikirkan hal lain. Dalam sekejap, tubuh Luo Xiu pun lenyap dari tempat itu. Baru setelah cukup lama ia menghilang, para kaisar 9 roda itu akhirnya menghela napas lega. Setiap kali mereka mengingat adegan pembantaian 3 Zunze, bayangan sosok berjubah hitam itu selalu hadir dalam benak mereka, membangkitkan rasa takut dan hormat. Dalam pertempuran di Istana Wenting, Luo Xiu membunuh 3 orang Supreme dan dari cincin penyimpanan mereka ia memperoleh giok peta yang jauh lebih lengkap dan detail daripada peta bernilai 10.000 batu leluhur yang kini bahkan dibuangnya begitu saja. Istana Wenting yang berada di Pulau Tianwu hanyalah salah satu tempat yang cukup terkenal dalam reruntuhan peninggalan Wenting. Berdasarkan petunjuk yang dikumpulkan para kultivator kuat dari masa ke masa selama jutaan tahun, 3 lokasi paling bernilai peninggalan Sekte Wenting zaman kuno adalah Gedung Dao Langit, tempat penyimpanan jurus, seni rahasia, dan ilmu abadi, Gedung Harta Abadi, yang merupakan gudang harta utama, dan kolam penyucian, yang konon airnya mengandung energi murni abadi yang dapat mereformasi tubuh seseorang menjadi tubuh roh abadi. Dibandingkan dengan 3 tempat ini, Istana Wenting sendiri sebenarnya tidak terlalu terkenal meski konon merupakan tempat kultivasi pemimpin sekte. Walau seorang pemimpin sekte tentulah luar biasa, peluang dan kekayaan yang ada di dalam Istana Wenting tetap tak sebanding dengan ketiga tempat tersebut. Tapi tentu saja, ketiga tempat itu juga merupakan tempat yang paling berbahaya. Konon, 2 naga agung dari dunia naga Taiksu pernah mencoba memasukinya, namun akhirnya terpaksa mundur tanpa hasil. Berdasarkan penilaian Luo Xiu, jika pemilik Istana Wenting adalah ketua Sekte Wenting dan merupakan seorang Tianxian atau abadi langit, maka 3 tempat utama sekte itu pasti dipagari larangan dan formasi yang mampu menahan serangan sekelas Tianxian. Meskipun waktu telah berlalu dan mungkin banyak yang telah rusak akibat perang, sisa larangan itu tetap sangat berbahaya, bahkan seorang penguasa Dao abadi bisa binasa jika sembarangan menerobosnya. Setelah menimbang semuanya, Luo Xiu pun memutuskan untuk tidak mengambil risiko dan tidak mencoba peruntungan ke sana. Jika hanya mengandalkan keberuntungan bisa mendapat harta, maka selama berjuta tahun pasti sudah ada orang lain yang menemukannya, tak mungkin giliran dia. Sementara itu, di tanah luas kegelapan, tepatnya di tempat suci aliran iblis, aura iblis yang sangat besar dan kuat menyelimuti langit dan bumi. Sejak penguasa Dao abadi leluhur Huang dibunuh dan dunia itu jatuh, tempat suci aliran iblis dan klan darah pembantai yang dulunya mendapat dukungan dari sekte suci Xuan Huang dan klan naga Taiksu kembali bangkit, merebut kekuasaan atas dunia kegelapan. Saat Luo Xiu pernah menyapu bersih wilayah itu hanya dengan kekuatan seorang manusia abadi, karena waktu yang terbatas, ia hanya menyerang 2 pemimpin penguasa Dao abadi saja dan tak sempat mengurus tempat kecil seperti tempat suci aliran iblis dan klan darah pembunuh iblis. Itulah sebabnya mereka bisa selamat. Anak perempuan kecil, sebaiknya kau menyerah saja. Dengan tekad selemah itu, kau tak mungkin bisa melawan kehendak leluhurmu. Terdengar suara di dalam lautan kesadaran seorang wanita berparas luar biasa yang berada di pusat aura iblis. Jika tekadku memang selemah itu seperti yang kau katakan, kau tidak akan repot-repot bicara denganku, kau pasti sudah menguasai tubuhku sejak lama, jawab suara lain. Di lautan kesadaran itu, muncul 2 sosok perempuan, satu adalah Hu Qingqing, dan satu lagi adalah wanita yang mirip dengannya, namun sama-sama cantik luar biasa. Hu Qingqing tahu bahwa wanita di hadapannya itu adalah leluhur iblis langit. Ia adalah keturunan darah leluhur iblis langit. Saat leluhurnya masih hidup, ia hanyalah gadis kecil yang bahkan belum mencapai tingkat dewa iblis. Leluhur iblis langit pernah menjadi musuh utama penguasa Dao Qingtian, dan kekuatannya tak perlu diragukan lagi. Jika saat itu tidak ada penguasa Dao Qingtian, dia pasti akan menjadi penguasa Dao penguasa langit. Paling lambat 9 hari lagi, meski aku tak bisa menyatu paksa dengan tekadmu akan sepenuhnya tersegel, dan aku akan bereinkarnasi melalui tubuhmu. Aku telah menanti hari ini selama tak terhitung lamanya. Aku akan menjadi penguasa Dao, bahkan menjadi abadi. Leluhur iblis langit tertawa dingin. Meski aku adalah keturunan darahmu, tetap harus kukatakan, kau tetaplah pecundang masa lalu. Meski kau bangkit lewat tubuhku, kau tetap tak bisa mengubah fakta bahwa kau adalah pecundang. Hu Qingqing membalas dingin.
Diam kau, leluhur iblis langit membentak dengan suara menggema. Tapi Hu Qingqing tak mempedulikan ancaman itu. Ia berbicara pada dirinya sendiri, jika di zaman ini ada seseorang yang akan menjadi abadi, orang itu pasti bukan dirimu, tapi dia. Sosok bayangan hitam kembali muncul dalam ingatannya, pria berjubah hitam yang sudah lama tak ia jumpai, namun senantiasa muncul dalam kerinduannya, pria gagah yang selalu ia pikirkan siang dan malam. Bersambung.